Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana mencari solusi persamaan non-linear dengan metode yang lain. Nah, kemarin kita udah belajar bagaimana menentukan solusinya dengan metode bisection atau metode bagi dua. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan metode Newton. Ini yang kedua ya. Ini metode Newton. Nah, metode Newton ini nanti konsep dasarnya itu menggunakan bantuan dari turunan. Jadi mungkin sebelum itu saya jelaskan dulu. Misalkan kita ingin mencari solusi fx sama dengan 0. Jadi kita ingin mencari nilai x sehingga nilai dari fungsinya itu sama dengan 0. Nah, asumsikan fx punya turunan di setiap titik. Seperti itu. Nah, mungkin lebih gampangnya saya jelaskan melalui grafik saja ya. Oke, misalkan di sini saya buat sistem koordinat Cartesius 2 dimensi. Misalkan ini sumbu x gitu. Terus ini sumbu y, seperti itu. Ini sumbu y. Nah, misalkan kita punya kurva sembarang, ya fungsi sembarang lah ya. Ya, mungkin seperti ini saja. Nah, gitu. Nah, kita ingin mencari misalkan ini fungsi fx ya. Ini fungsi fx. Kita ingin mencari akar-akarnya, yaitu nilai x berapa yang membuat fungsi ini nanti nilainya itu sama dengan 0, yaitu tidak lain kan di sini ya. Kita ingin mencari ini pada dasarnya. Jadi kalau secara analitik ya, kita pada dasarnya itu mencari x yang ada di sini itu nilainya itu berapa, seperti itu. Nah, tapi bagaimana dengan metode pendekatan Newton ini? Nah, kita belajarnya kan metode numeriknya ya, oke? Nah, caranya itu gini nanti. Kita mengambil suatu titik sembarang, ya misalkan di sini nih, sebentar, ini misalkan x1 gitu. Ini sembarang saja x1. Mungkin pakai warna kuning saja. Nah, misalkan ini x1. Nah, kan kalau kita punya titik x1 ya kita tahu nanti ketika kita input x1 ini ke fungsi fx ya kita dapat fx1-nya kan. Nah, ini tidak lain alamat dari titik ini. Misalkan titik ini gitu. Nah, alamatnya kita tahu yaitu x1, fx1 kan. Nah, oke. Mungkin ini saya buat dengan garis putus-putus saja. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tahu alamatnya yaitu x1, fx1, seperti itu. Nah, sejatinya metode Newton ini itu dengan menggunakan bantuan dari garis singgung, teman-teman. Jadi teman-teman cari garis singgung, persamaan garis singgung yang melalui titik ini. Nah, mungkin saya gambarkan garis singgungnya kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Ini garis singgungnya. Garis yang menyinggung kurva ini pada titik ini ya. Oke. Nah, garis singgungnya itu seperti itu. Nah, terus nanti idenya itu teman-teman. Idenya itu titik ini garis singgung kan memotong
garis memotong sumbu X kan. Nah ini nanti kita sebut sebagai titik keduanya. Sebentar, misalkan ini X2 seperti itu. Nah tentu nilai dari X2 ini itu makin mendekati akar tentunya. Ya kan, ini awalnya X1 ini jauh dari akar, sekarang itu dekat dari akar. Dan itu nanti kita bakal lanjutkan terus menerus teman-teman. Kita bakal lanjutkan secara terus menerus. Seperti itu. Nanti buat bagian sini kan, nanti buat titik ini kan, itu nanti kan alamatnya itu X2, fx2 kan. Nanti kita cari juga garis singgungnya, itu tidak lain itu yang ini nanti, yang bagian sini. Nah seperti itu. Nah, mungkin gini aja ya, mungkin udah. Nah walaupun itu ngelewatin akar, cuman setidaknya dia itu makin mendekati akar tentunya. Nah harapannya sih nanti makin mendekati akar gitu. Nah oke. Nah, mungkin ini saya hapus saja, saya fokus ke logiknya saja nanti gitu. Nah ini saya hapus saja. Oke. Nah yang menjadi pertanyaannya sekarang itu bagaimana cara kita itu mencari persamaan garis singgung ini. Yang garis merah itu persamaannya itu seperti apa gitu. Nah oke, mungkin ini ada kekurangan dikit ya. Ini harusnya saya kasih kurung lagi. Oke. Nah caranya itu dengan kita udah tahu ya rumus dari persamaan garis, yaitu Y min Y1 itu sama dengan M X min X1 seperti itu. Nah dimana X, XY di sini itu pasangan titik yang memenuhi persamaan garis suatu garis seperti itu. Nah kita ngambil X1-nya. Nah X1-nya ya tentu kita ngambil ini. Nah Y1-nya kita ngambil fx1 seperti itu. Nah berarti ini, tapi nanti yang menjadi Y di sini sama X di sini, ini kan pasangan titik pasangan titik yang memenuhi persamaan garis tentunya. Nah kita ngambil aja, misalkan ini boleh dibuat aja Y-nya ini nanti itu sama dengan 0. Nolnya itu dari mana teman-teman? Dari sini. Dari ini. Y-nya kan titik ini. Itu 0, X2, X2, 0 kan. Jadi nilai dari Y-nya itu 0. Seperti itu. Berarti 0 dikurang dengan Y1-nya itu fx1. Nah ini kan. Nah ini Y-nya itu fx1 seperti itu. Nah sama dengan, nah gradiennya itu tidak lain, kita nyari turunan dari garisnya. Kan untuk mencari turunan dari garisnya, turunan dari fungsinya. Nah, ingat untuk mencari gradien garis singgung dari suatu kurva itu kita cari turunan pertamanya. Nah, berarti ini f aksen. Nah, dieksekusi di titik x1 ya. Berarti f aksen x1 itu tidak lain, itu tingkat kemiringan atau gradien dari garis singgung yang merah itu, seperti itu. Nah dikalikan dengan, nah X-nya itu tidak lain sekarang itu menjadi X2. Berarti ini X2 min X1 seperti itu. Oke. Nah, oke. Nah dari sini kita bisa dapatkan X2-nya teman-teman. Jadi dari sini mungkin dengan sedikit matematik ya. Berarti di sini min Fx1 itu sama dengan, nah ini kita gunakan aja sifat distributif seperti itu. Atau sebelum itu dibagi aja kedua ruas. Dibagi kedua ruas dengan fx1. Makanya kita dibagi kedua ruas dengan f aksen x1. Kita dapatkan negatif fx1 seperti itu dibagikan dengan f aksen x1. F aksen x1. Itu sama dengan x2 dikurangi dengan x1. Nah, dari sini kita dapatkan X2-nya. Jadi X2-nya itu sama dengan X1 dikurang dengan Fx1 dibagikan dengan F aksen X1. Seperti itu. F aksen X1. Nah ini nanti kalau kita buat menjadi lebih umum ya, lebih general ya. Nanti berhubungan dengan iterasinya. Nanti lebih umumnya itu nanti xn plus 1 itu sama dengan xn dikurang dengan fxn dibagikan dengan f aksen, dibagikan dengan
F aksen xn seperti itu. Nah, ini secara umum itu seperti itu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan ini? Berarti ini kasus n-nya itu sama dengan 1, teman-teman. Nah, makanya di sini x2 itu dari mana? Ya 1 tambah 1 gitu kan. X1 tambah 1 tambah 1 seperti itu. Nah, mungkin biar lebih kebayang nanti logiknya itu seperti apa. Mungkin di sini saya pakai contoh soal yang kemarin aja ya. Nah, oke. Nah, contoh, misalnya contoh. Oke. Mungkin carilah akar dari persamaan x pangkat 6. Ini sama ya soalnya dengan video sebelumnya ya. Min x min 1. Cuman ini nanti teman-teman ini beda metode saja. Nah, mungkin saya perjelas di sini dengan metode Newton seperti itu. Metode Newton. Nah, mungkin saya kasih tambahan lagi, mungkin gunakan x1. Nah, jadi kita ada tebakan di sini, tebakan awal buat titik x1-nya. Gunakan x1 itu sama dengan 2, misalkan seperti itu ya. Gunakan x1 sama dengan 2. Seperti itu. Nah, di sini kita buat mungkin biar lebih kebayang itu pakai tabel aja ya, teman-teman ya. Nah, ini mungkin saya buat tabelnya. Ini. Nah, gini. Oke. Ini saya salin aja. Ini oke. Oke, kira-kira ada berapa ya? 4 mungkin ya. Ya mungkin 4, sekitar 4. 1 2 3 4. Yang terakhir. Oke, seperti itu. Nah, mungkin ini saya buat garis pembatasnya di sini. Nah, misalkan ini xn-nya seperti itu. Ini xn-nya. Terus ini fxn-nya. Terus ini f aksen xn-nya. Seperti itu. Lalu yang ini itu nanti tempat kita mencari xn plus 1-nya. Xn plus 1-nya. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya yang kita butuhkan itu yang ini nanti. Ini nih. Nah, kita ketahui xn-nya. Nanti kita bisa cari fxn-nya tentunya. Di sini kita bisa cari. Nah, jadi kita harus cari turunan ini ya. Turunan dari fungsinya ya. Nah, kan ini fx-nya itu sama berapa nih? Sebentar. Berarti ini fx-nya pada kasus ini berarti fx-nya itu sama dengan x pangkat 6. Mungkin saya tulis di bagian sini saja. Nah, fx-nya itu sama dengan x pangkat 6 min x min 1 seperti itu. Kita cari turunannya, teman-teman. Jadi memang metode Newton ini memang butuh turunan dari fungsinya. Yaitu hasilnya itu berarti 6x pangkat 5 dikurangi dengan 1 ya. Oke. Teman-teman harus cari turunan dari fungsinya. Nah, ini nanti iterasinya tergantung ya. Tergantung nanti ketika teman-teman melakukan inputnya nanti dalam bahasa pemrogramannya ya. Nah, nanti dalam program komputernya itu teman-teman mau berapa iterasi. Nah, mungkin ini saya jelaskan logiknya saja di sini. Nah, misalkan iterasi pertama, ya tentu x1-nya itu sama dengan 2 ya, tentunya ya, 2. Nah, berarti teman-teman harus cari fx2-nya. Teman-teman carinya dari mana ya? Dari sini. Nah, berarti teman-teman cari f2-nya seperti itu. Nah, teman-teman masukin 2 pangkat 6 dikurang dengan 1 dikurang dengan 2 pangkat 6 dikurangi dengan 2 dikurangi dengan 1. Nah, teman-teman dapat nanti saya pakai kalkulator saja, nanti hasilnya itu 661. Seperti itu. Berarti ini hasilnya itu 661. Nah, teman-teman cari juga nanti f aksen 2-nya. F aksen 2. Bagaimana cara cari f aksen 2? Ya kan teman-teman udah dapat turunannya kan? Ya teman-teman input saja, ganti x di sini itu menjadi 2. Berarti nanti 6 dikalikan dengan 2 pangkat 5 dikurangi dengan 1. Nanti teman-teman bakal dapatkan hasilnya itu sekitar
191 seperti itu. Ini 191. Nah, langkah selanjutnya terapkan rumus ini teman-teman. Terapkan rumus ini. Nah, pada kasus ini berarti kasus N sama dengan 1 kan. Nah, terapkan rumus itu. Nah, ganti N di sini, N yang ada di sini, itu teman-teman ganti menjadi 1. Nah, teman-teman nanti dapat X2-nya. Berarti X2-nya teman-teman bisa dapatkan X2 itu sama dengan X1 dikurang dengan Fx1 dibagikan dengan F aksen X1. F aksen X1. Nah, ya teman-teman tinggal cemplungin aja nilai-nilai Fx1 sama F aksen X1 dan nilai dari X1-nya itu sendiri. Ya teman-teman dapat nanti X2-nya itu ya tinggal dimasukin aja ya. Jadi ini X1-nya teman-teman masukin ini. Nah, seperti itu. Terus Fx1-nya nanti teman-teman masukin yang ini. Kan 2 itu tidak lain Fx1 kan. 2 itu kan X1 seperti itu. Terus F aksen X1-nya itu tidak lain masukin yang bagian sini, yaitu 191. Nah, teman-teman tinggal masukin aja ya. Nanti teman-teman bakal dapatkan hasilnya itu sekitar mungkin di sini saya bisa tulis hasilnya ya. Ini sekitar 1,68 nanti. 1,6806 mungkin 4 angka belakang koma aja ya. Saya tulis ya. Oke, cukup lah. Nah, teman-teman bisa dapatkan di sini 1,6806. Nanti teman-teman bisa oret-oret sendiri ya. Ini jangan diterima begitu aja. Ini hasilnya itu segini gitu. Ya teman-teman masukin X1-nya, Fx1-nya, F aksen X1-nya. Ya kan X1-nya itu 2 kan. Nah, ini kan 2. Ini X1 semua. Nah, terus Fx1-nya ya teman-teman tahu juga itu hasilnya itu yang ini. Terus F aksen X1-nya teman-teman tahu juga itu nanti yang ini. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Berarti kita lanjutkan dengan iterasi kedua seperti itu. Iterasi kedua. Nah, berarti teman-teman cari nilai dari X2-nya. Nah, X2-nya ya teman-teman udah dapat di sini. Berarti ini disalin. Yang paling kanan itu disalin. Berarti ini 1,68006 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman cari nilai dari F1,6806. Ya, masukin ke sini. X-nya itu diganti dengan 1,68006. Nanti teman-teman bisa cari juga dengan bantuan kalkulator saja ya. Nah, ini nanti hasilnya itu sekitar 19, mungkin saya pakai 4 angka di belakang koma saja. Ini sekitar 18,8529. Seperti itu. Terus teman-teman cari nilai dari kan kita udah dapat turunannya ya. Teman-teman ganti X di sini. Itu dengan 1,6806 ini. Ya, teman-teman dapat nanti. Nah, nanti hasilnya itu sekitar sebentar saya cari dulu. Oke, nanti hasilnya itu sekitar 79. Nah, nanti hasilnya itu sekitar 79. Sebentar. 79,4469. 44669 seperti itu. Nah, terus teman-teman gunakan rumus ini tadi. Nah, rumus ini. Nah, teman-teman ganti N-nya itu sama dengan 2. Jadi teman-teman bisa dapatkan X3-nya seperti itu. Nah, lakukan cara yang sama ya. Nanti teman-teman bakal dapat hasilnya itu sekitar 1,4307 seperti itu. Sekitar segitulah. Oke, berarti ini menjadi X3-nya nanti. Dari mana dapat X3, Mas? Ya dari sini. Dimasukin N-nya itu sama dengan 2 seperti itu. Dapatkan ini. Nanti jangan lupa dioret-oret sendiri seperti itu. Jangan cuman menonton video ini saja. Oke? Nah, sekarang kita lanjut yang iterasi ketiga seperti itu. Mungkin kayak kemarin aja ya sampai 4 iterasi. Oke, nanti iterasi ketiganya ya kita udah tahu X3-nya ya. X3-nya itu 1,4307 ya. 43007. Ya, teman-teman bisa cari F dari 1,4307
seperti itu. Nah, nanti hasilnya itu sekitar 6,1467 lah, sekitar segitulah, 6,1467 seperti itu. Ntar 6,1467. Nah, teman-teman bisa cari f aksen dari 1,4307 ini ya. Teman-teman masukin aja di sini, masukin aja. Nah, teman-teman bakal dapatkan hasilnya itu sekitar 34,9710 lah, 9710 sekitar segitulah. Nah, teman-teman bisa cari nanti x4 nya. Teman-teman ganti n di sini itu menjadi 3. Teman-teman cari n-nya ketika 3, ya ini berarti x3, fx3, f aksen x3. Nah, yang lainnya itu udah diketahui, kita bisa cari x3-nya x4-nya itu dengan mudah karena n-nya 3 kan, berarti kita cari x4-nya seperti itu. Nah, nanti x4-nya itu sekitar 1,2549 sekitar segitulah. Nah, itu menjadi x4-nya. Nah, ini nanti iterasi keempat gitu kan. Nah, teman-teman bisa lanjutkan tentunya buat iterasi keempatnya. Oke, mungkin ini iterasi keempat berarti 1,2549. Nah, teman-teman bisa cari nilai dari fx satunya seperti itu. Nah, ini sekitar nanti hasilnya itu kok fx1 sih? fx4-nya, fx4-nya. Itu sekitar 1,6516 seperti itu. Teman-teman bisa cari juga turunan pertamanya ketika x1 ketika x4 seperti itu. Jadi teman-teman cari ini kan turunannya ya. Teman-teman input x-nya itu sama dengan 1,2549. Nanti hasilnya itu sekitar 17,67 17,6775 seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa cari x5-nya. X5-nya kan di sini n-nya itu 4 kan, n-nya itu 4. Nah, teman-teman bisa cari x5-nya. Ya, teman-teman ganti n di sini itu jadi 4 kan. Kalau diganti ini 4 berarti x5 sama dengan x4 dikurang dengan fx4 dibagikan dengan f aksen 4. Nah, semua yang ada di sini itu sudah diketahui semua. Nah, teman-teman lakukan cara yang sama. Berarti teman-teman bisa cari nanti x5-nya itu sekitar 1,16 seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman lanjutin ya. Ini teman-teman lanjutin, ini baru 4 iterasi seperti itu. Ini bisa dilanjutkan. Nah, untuk sementara buat iterasi keempat itu kita bisa dapat x5-nya itu sekian. Seperti itu. Nah, ini solusinya dengan secara numerik dengan metode Newton. Oke? Nah, teman-teman bisa, jangan lupa oret-oret saja sih, itu yang paling penting seperti itu. Oke. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.